Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati ila turhamun. Mari sama-sama bersyukur kehadirat Allah dengan pertemuan kita yang Allah dengan rahmatnya mengumpulkan lagi kita kembali di ruangan ini untuk sama-sama mencari ilmu sebagai bekal kita menghadap Allah nanti. Semoga Allah memberikan kita ridhonya, ampunannya dan rahmatnya. Amin. Lanjut ya. Kemarin kita berangkat dari ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia ada yang berupaya keras mengorbankan diri mencari ridha Allah. Ya, kemarin gitu ya. Nyari ridha Allah. Dan Allah sangat penyantun bagi hamba-hambanya. Jadi kita ada tugas lagi dalam hidup ini. Selain mencari rahmat Allah, mencari ampunan Allah, kita punya tugas mencari ridha Allah. Dan ridha yang hakiki adanya di akhirat nanti. Di mana Allah kemudian memberikan ridhonya di surga nanti kepada kita. Tapi Allah memberi ridho itu pada golongan tertentu aja yang jelas-jelas masuk surga. Yaitu Allah umumkan di Al-Quran ada 5 golongan yang Allah kasih ridho. Golongan pertama adalah golongan salaf. Golongan kedua golongan orang yang bersumpah di bawah pohon ya, baik ridhonya. Golongan ketiga golongan orang beriman, beramal soleh dan yang takut pada Tuhan mereka. Golongan keempat golongan Jujur. Orang sidikin, orang jujur. Yang terakhir golongan hizbullah. Nah, baru buat kita maka Allah juga, Rasulullah mengumumkan juga bahwa kita bisa menjadi golongan-golongan yang Allah ridho itu dengan beberapa amalan. Di antaranya amalan lisan, amalan badan dan amalan hati. Amalan lisan baru kita uraikan 2 kemarin, yaitu melalui jalur berdoa dan berzikir ya. Contohnya la ilaha illallah ya, Pak ya. Iya. Ya, itu yang doa zikir la ilaha illallah ya. Nah, yang kedua kita bisa wassalam, meminta ridha Allah melalui jalur ikrar di hadapan Allah. 3 Pak. Ya. 3 ya? Ucapan baik dicatat hadis nomor 5 itu. Terus kemudian berdoa dan berzikir 1828. Oh, yang pertama apa itu? Ucapan baik Amalan lisan hadis nomor 5. Oh iya, amalan lisan. Ada dua berdoa dan berzikir. Ya. Dari amalan Ya. lisan itu ada 2 kalau boleh. Berdoa berzikir dan orang-orang berikrar. Ya. Yang ketiga baru berikrar. Ya. Ya, ikrarnya bunyinya raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Yang kalau kita ucapkan ini 3 kali sore hari, 3 kali pagi hari, Allah ridho. Dia dapat Allah memberikan ridhonya pada hari kiamat nanti, ya kan? Nah, lalu kita lanjut malam ini untuk ikrar yang ridho ini, ikrar yang raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ikrar seperti ini selain kita dapat ridho, kita dapat 3 hal lagi. Dari kalau kita berikrar gitu dalam hati, dapat di lisan ini. Pertama, kita pasti dapat diampuni Allah. Jadi kita ini jalur minta ampun tapi nggak pakai istighfar. Jadi cukup ngomong aku ridho, aku senang punya Allah sebagai Tuhan, aku senang punya agama sebagai Islam sebagai agamaku,
aku senang punya Muhammad sebagai nabiku, ikrar begitu aja, Allah ampuni. Tapi nggak tahu dosa mana yang diampuni. Sebagian dosa diampuni. Dosa kita banyak nih, sebagian diampuni. Nah kalau ngomongnya tiap hari, insya Allah dosanya berguguran habis. Pertama. Yang kedua, kita juga dengan kita ngomong gitu tiap hari, kita bisa ngerasain kita nih beriman. Kan kita sekarang agak gampang nih. Kita beriman apa enggak sih? Apa benar kita beriman nih? Kalau kita ngomong gitu, insya Allah Allah kasih rasa lezat, rasa manis. Jadi kita merasakan bahwa kita beriman gitu. Oh iya kita beriman nih, alhamdulillah. Bahagia gitu. Ada orang yang udah beriman, merasa beriman, tapi nggak bahagia, masih gampang beragama nih. Nah, dengan ikrar begitu, insya Allah dikasih kebahagiaan beriman lah, kelezatan dia beriman. Yang ketiga, Yang ketiga, kalau kita ikrar gitu dengan rajin, itu merupakan kunci surga. Artinya pasti masuk surga. Bayangkan tuh, hanya dengan ikrar ridho pasti masuk surga. Saya ridho Allah sebagai Tuhan, saya ridho Islam sebagai agama, saya ridho sebagai Muhammad sebagai Nabi. Pasti masuk surga. Jadi jalur surga selain dari amal soleh dan segala macam, juga dari kita berikrar ridho ini. Itu ya, 3. Jadi lisan yang bisa memperoleh ridha Allah adalah 1, berucap baik, ya, yang kemarin berucap baik kita, yang artinya Allah catat Allah ridho. Yang kedua, kita berdoa dan berzikir. Ketiga, kita ikrar bahwa kita senang punya Allah sebagai Tuhan, kemudian punya Islam sebagai agama, punya Muhammad sebagai Nabi. Nah, yang keempat, lisan kita yang bikin Allah ridho. Kalau kita bisa bersyukur, kita pandai bersyukur. Abdan syakuro. Kita pandai bersyukur. Nanti kita lihat hadisnya. Ayo lanjut. Oke. Kita lihat dulu yang ikrar tadi ya. Yang ikrar tadi, buka hadis nomor 1 dulu. Yang ikrar hadis nomor 1 ya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang ketika mendengar azan, lihat ya, yang ketika mendengar azan mengucapkan, lihat, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina ghufirallahu dzambuhu. Barang siapa yang ketika mendengar azan mengucapkan, saya bersaksi enggak ada Tuhan selain Allah, ini diucapkan ketika azan selesai ya, waktu la ilaha illallah, langsung kita bilang wa anna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina. Maka kalau kita ucapkan ini, Allah ampuni dosa-dosa kita. Ini ikrar juga kan? Raditu billah soalnya. Tuh pertama ya, yang tadi saya bilang. Lalu sekarang lihat lagi hadis nomor 8. Dari Abbas bin Abdul Muthalib, bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, lihat ya, Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyah. Akan merasakan manisnya iman orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya. Jadi kita ngerti kalau kita beriman gitu loh, ngerasain bahagia banget nih gua beriman itu.
Kalau sekarang kan kita kegeeran aja, nggak tahu kita beriman apa enggak. Kok kadang-kadang jadi kendor lagi imannya. Nah tapi kalau kita ikrar begini, kita bisa ngerasain kita beriman. Bahagia banget beriman. Saya pernah Pak. Pernah. Rasanya hatinya kayak kencang gitu. Jadi kayak imannya kayak kuat banget gitu. Kayak kuat gitu ya? Ya bisa jadi itu. Nah, Pernah. ya, bagus kalau pernah. Wah, serangan jantung. Bukan. Wah, apaan Pak? Di sini yang jantung udah meninggal. Itu ya. Kemudian hadis nomor 4. Buka hadis nomor 4. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya, wahai Abu Sa'id, ya Aba Sa'idin, man radiya billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Barang siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya, ridho Islam sebagai agamanya, dan ridho Muhammad sebagai nabinya, maka dia pasti masuk surga. Wajabat, Allah wajibkan surga menerima kedatangan dia. Amin. Ya. Jadi ini artinya kalimat kita yang ridho itu bila rabbah bikin Allah ridho, sekaligus Allah kalau udah ridho pasti masukin kita ke udah diampuni segala macam, pasti masuk surga. Itu yang ketiga ya. Nah yang keempat tadi saya bilang lisan kita yang bisa bikin kita ridho adalah bikin Allah ridho, kita banyak bersyukur. Nah lihat hadisnya dulu ya. Hadis nomor 5. Udah. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW bersabda, lihat baik-baik sabdanya ya. Innallaha la yardha. Sungguhnya Allah ridho ya. Innallaha la yardha. Sungguh Allah ridho. Anil abdi ayyakula aklata au yasroba syarbata fayah madahu alaiha. Sungguhnya Allah ridho pada seorang hamba yang makan satu makanan atau minum satu minuman, kemudian orang itu memuji Allah atas makanan minumannya itu. Nah, Bapak jangan terpatri sama soal makanan dan minuman, tapi lihat baik-baik bahwa Rasulullah mencontohkannya dua hal, makanan sama minuman. Menurut Bapak nikmatnya sama nggak? Sama nggak nikmatnya? Beda. Makanan minuman beda. Satu lebih besar. Nikmat makanan lebih besar. Nikmat minuman lebih kecil ya dari makanan ya kan? Untuk orang orang lapar, ada makanan sama minuman, dia pilih makanan. Dan di mana-mana kalau ditimbang makanan dengan minuman segelas, pasti nikmatnya lebih banyak makanan. Maksud dari hadis ini, di satu keadaan apapun, mau nikmatnya besar ke, nikmatnya kecil ke, nikmatnya kamu suka ke, nikmatnya kamu gak suka ke, puji Allah. Maksudnya begitu hadis ini. Nah, Allah ridho dengan orang yang nerima apa aja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu maksudnya. Coba buka grup, lihat cara Rasulullah memuji Allah. Lihat ya. Yang diucapkan Rasulullah apa? Di grup lihat. Hadis di grup. Ya, nyontek Pak Rudi dulu. Hadis di grup lihat. Udah? Dari Aisyah dia berkata, Rasulullah SAW jika melihat sesuatu yang beliau sukai ya, sukai ini ya, maka beliau akan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Artinya segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Ini disukai, duit banyak, makanan, apa segala macam. Terus lihat, dan jika beliau melihat sesuatu yang beliau tidak sukai, maka beliau akan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Nah, jadi kita diajari melalui hadis yang makanan tadi, apapun yang datang dari Allah, kita sukai ke, sedikit ke, banyak ke, puji Allah. Allah ridho. Paham?
Jadi abdan syakuro, dengan segala keadaan kita ucapin. Nah sekarang misalnya gini, Bapak sama-sama kerja bakti disuruh Pak Lurah, dengan janji siapa yang kerja bakti ikut kerja bakti, nanti di akhir kerja bakti dapat makan siang, dapat uang 200.000 satu orang. 200.000, oke? Gitu. Tapi Pak Iskandar telat, datangnya pas mau makan siang. Ya dilihat sama panitia, oh ini dapatnya jangan 200, ini dapatnya 30.000 aja gitu. Dua-duanya sama-sama nikmat Allah, sama-sama mestinya dapat haknya yang sama, tapi ini enggak karena telatnya gitu. Maka dia tidak berhak untuk atau mendumel, tapi bilang alhamdulillah ala kulli hal. Walaupun sedikit saya terima ini sebagai, karena ini datangnya dari Allah semua. Satu, saya kasih contoh lagi. Pak Tom ikut satu ujian sama Pak Rasman. Ujian apa kek? Pak Tom lulus, Bang Ahmad gak lulus. Maka dua-duanya harus mencoba alhamdulillah. Yang satu alhamdulillah yang tadi, yang satu alhamdulillah ala kulli hal. Itu maksudnya. Paham ya? Mau kecil, mau besar, mau semua Allah puji. Maka Allah ridho sama orang yang kayak gini hatinya. Susah lu Pak, jalan ke enteng. Kalau alhamdulillah doang kan? Hah? Ya diajarinnya begitu. Kadang-kadang sehari-hari Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Allah, Yang penting yahmadillah, memuji Allah. Gitu. Alhamdulillah. Nah misalnya gini, saya berobat nih udah terapi, nggak sembuh-sembuh. Apa saya bilang sama Allah? Mana sih ya Allah? Saya kan dakwah nih, mana nggak sembuh-sembuh? Enggak. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu maksud hadis itu. Jadi jangan lihat makanan minumannya, lihat bobot rezekinya, bobot nikmatnya. Mau kayak apa ya Allah, engkau tetap terpuji. Maka Allah ridho dengan orang yang begini. Paham? Ya. Nah itulah amalan lisan, yaitu orang berucap baik, berdoa dan berzikir, ridho kepada Allah sebagai Tuhan, ikrar ya. Yang keempat, banyak-banyak bersyukur dengan segala keadaan. Itu kalau kita empat ini kita laksanakan, maka Bapak jadi orang yang diridhoi oleh Allah. Amin. Amin. Nah, lanjut kepada amalan badan. Kalau tadi amalan lisan, sekarang amalan badan. Jadi kita pakai gerakan nih yang bikin Allah ridho. Pertama, amalan badan yang bikin Allah ridho adalah ruku dan sujud. Dengan segala artinya, baik arti sempitnya maupun arti luas. Kalau arti sempitnya sholat. Kalau arti luasnya, ruku itu artinya taat. Orang yang nunduk gini kan taat Pak, patuh gitu loh. Sujud artinya menghinakan diri, membesarkan yang disujudin. Sujud kita menghinakan diri Pak, pala taruh di bawah. Kita hinakan diri, Allah kita besarin, itu sujud. Makanya ruku dan sujud, Allah menyatakan dalam Quran, mereka ruku dan sujud mencari keridhaanku. Artinya gerakan ruku dan sujud adalah gerakan yang membuat Allah ridho. Maka banyak-banyaklah ruku dan sujud dalam arti sempit, yaitu sholat. Dan dalam arti luas, ruku artinya taat dan patuh, sujud artinya banyak-banyak Anda merendahkan diri Anda di hadapan Allah. Jangan sombong, jangan sombong, gitu maksudnya. Iya tak? Oke, setuju. Lihat Al-Quran, jangan pada ngobrol. Surat Al-Fat, surat 48, ayat 29 ini orang tua ngobrol aja nih. Surat 48 ayat 29. 39. Surat 48 ayat 29. Surat Al-Fat ayat 29. Ayat akhir. Enggak. Di pertamanya, gitu ya. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Wallazina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama bainahum. Dan orang-orang yang ikut Muhammad, sahabat-sahabatnya, adalah keras terhadap orang kafir dan berkasih sayang dengan sesama mereka. Lihat, tarahum ruk'a sujada ibtu apa? Ia bertaguna
fadlam minallahi wa ridwana. Mereka sujud dan ruku mencari karunia Allah dan keridhoannya. Nah, jadi Allah contohkan pada sahabat Nabi, mereka banyak sujud, banyak ruku dalam rangka mencari keutamaan dari Allah dan mencari ridho Allah. Ini pada nunduk ngeliat gua apa enggak sih? Denger kan tuh, denger ya? Dengerin nih, jadi jangan kita ngocek kayak tukang obat. Ya. Jadi dicontohkan Allah. Jadi ruku dan sujud adalah badan yang kita pakai ini beramal, ruku dan sujud Allah ridhoin. Baik itu dalam arti sempit, ya sholat kan ya, ruku dan sujud. Dalam arti luas, banyak taat dan patuh pada Allah dan Rasulnya, juga banyak menghinakan diri kita di hadapan Allah. Cara menghinakan diri di hadapan Allah adalah dengan sujud. Ya sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi, sujud apa? Sujud-sujud yang banyak. Kalau kita udah berhasil sujud, setan nangis, lari. Manusia disuruh sujud sekali langsung sujud. Aku disuruh sujud sekali, nggak mau, aku masuk neraka. Ngiri setan sama kita. Maka banyak-banyak sujud membuat Allah ridho pada kita. Amin. Amin. Yang kedua, langsung ya. Amalan badan yang bikin Allah ridho adalah sedekah. 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 Surat Ar-Rum ayat 38. Ayat berapa? Surat Ar-Rum ayat 38. Lihat ya. 38. Surat 30 ayat 38 ya udah ya. Udah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'ati zal qurba haqqahu. Maka berikanlah pada kerabat yang terdekat itu haknya. Ya, jika ada kerabat yang nggak punya, dikasih haknya. Wal miskin dan orang-orang miskin. Wa plus sabil dan orang-orang yang masih dalam perjalanan, yang musafir dan sebagainya. Zalika khairun lil ladzina yuriduna wajha Allah. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Jadi kalau Bapak mau dapat ridha Allah, banyak-banyak sedekah pada orang kerabat, duluin. Yang kedua apa? Miskin. Yang ketiga orang dalam perjalanan. 3 itu yang disuruh sama Allah. Jadi jangan kita sekarang gini banyak prasangka sama orang-orang miskin, jangan banyak prasangka. Ada kita ada kasih, nggak ada kita bilang. Kita ini minta mulu. Gue capek-capek cari udah pakai. Ya jangan gitu. Ya itu nggak ada di sini, nggak ada. Kecuali gitu. Tulis. Apa? Kan orang apa tadi yang dikesedahkan tuh sekarang orang miskin Ya. sahabat ya apa Kerabat. sama gue kerabat Iya. Mode. Modus nih. Ini modus nih. Mode. Ya. Nah lihat supaya menguatkan lagi ayatnya, Bapak buka hadis nomor 3. Hadis nomor 3. Bang Aman tolong dibaca. Hadis nomor 3. Lihat. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah kamu menafkahkan harta dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah, illa ujirta biha hatta luqmatun taj'aluha bimra'atak Ya. melainkan kamu akan mendapat pahala lantaran nafkah pemberianmu itu hingga sesuap makanan yang kamu suguhkan ke mulut istrimu. Itu juga merupakan sedekah darimu, dan sesungguhnya tidaklah kamu akan panjang umur kemudian kamu mengerjakan suatu amalan dengan tujuan mencari keridhaan Allah. Illa zadatta bihi darajah, terkecuali dengan amal itu derajatmu akan semakin bertambah. Oke. Jadi di sini disebut sedekah dan amal yang Allah ridho adalah antara lain
sesuap nasi, sesuap makanan yang kamu suka kepada istrimu halal ya. Halal. Allah ridho. Dan segala amalan apapun yang tujuannya mencari Allah ridho, maka derajat kita akan tambah, pahala bertambah, derajat bertambah. Jadi luar biasa sedekah itu, Pak. Sedekah, terutama sedekah untuk keluarga. Anak-anak bisa tumbuh gede, pinter-pinter, sopan-sopan, lantaran makanan yang kita suguhkan pada mereka halal gitu. Maka kita derajatnya bertambah dan Allah ridho pada kita. Sebutir keringat yang Bapak keluar dari Bapak ini, karena Bapak bekerja tiap hari, keringatnya aja satu butirnya itu dibangunkan Allah rumah di surga. Sebutir keringatnya. Begitu pula istri, masak dia di depan kompor, keringatnya begitu, jangan dibetak-betak, tarik, Indomie, karyanya jangan. Restoran. Ya, kan restoran kali. Itu juga sama. Jadi masing-masing saling mencari ridho Allah di rumah tangga itu. Digambarkan dengan sedekah. Selain ridho Allah, pahala bertambah, derajat bertambah. Gara-gara sedekah. Bayangkan tuh, Allah Maha Murah. Makanya dalam yang pertama minggu lalu, wallahu raufum bil ibad. Allah Maha penyantun kepada hamba yang mencari ridho Allah. Penyantun, kita disantunin sama Allah, santunin pahala, santunin segala macam itu. Mari, yang sadar-sadar Pak, jangan mengeluh kalau kerja tuh jangan. Gue udah sakit-sakitan begini mau kerja, jangan. Embat aja terus. Yang penting halal ya. Gitu ya. Sedekah ya. Lalu yang ketiga yang dilakukan sama apa? Kalau tadi lisan nih apa? Badan kita, yaitu ini yang kemarin ditanya. Birrul walidain. Berbuat baik pada kedua orang tua. Kenapa pakai istilah walid? Walid itu ada kaitannya dengan walad. Walid itu adalah maksudnya dua orang tua yang melahirkan kita, yaitu bapak dan ibu kita. Kalau dia bukan orang yang melahirkan kita, bisa juga disebut orang tua, tapi panggilannya bukan walid. Abah, umi, itu. Tapi kalau untuk dua orang tua selalu walid. Kalau dua orang tua, walidain. Jadi dibedakan. Mungkin bapak nggak pernah ketemu sama orang tua kandung, dipelihara sama orang. Itu bukan walid. Itu hanya abah dan umi kita. Jadi ya walid yang benar tuh yang kandung. Ya. Ini di sini disebut birrul walidain. Nah hadisnya tuh udah terkenal. Ridallahu fi ridal walidain. Suktullahu suktul walidain. Ridho kedua orang tua, ridho Allah melihat ridho kedua orang tua. Murka Allah melihat murka kedua orang tua. Lihat hadisnya. Hadis 7. Hadis nomor 7 lihat. Dari Abdullah bin Amru bahwa Nabi SAW bersabda, ridallahu fi ridal walidain wa suktullahu fi suktul walidain. Ridha Allah ada dalam ridha orang tua dan murka Allah ada dalam murka orang tua. Hebatnya orang tua yang disebut di hadis ini, mau dia kafir kek, mau dia musyrik kek, tetap berlaku ini. Gini jadi, Allah ridho pada seorang anak kalau anak itu dua orang tuanya ridho. Tapi kalau orang tua murka sama anak ini, benci, laknat gitu, maka dia ada dalam kemurkaan Allah, anak itu. Coba bayangkan, misalnya bapak nih punya anak 3, yang 2 bapak sayang, yang satu tuh bapak ngomongin ke tetangga, ini anak setan kali ini anak gak bener nih, nggak tahu anak siapa. Maka sejak saat itu bapak laknat dia, anak itu dalam kemurkaan Allah. Karena apa? Karena tadi ini Nabi bilang, ridho Allah menunggu ridho orang tua, murka Allah menunggu murka orang tua. Jadi hati-hati punya anak. Kalau bisa anak senengin aja, senengin.
Kalau ada anak nakal, jangan dibilang nakal, belum baik. Gitu. Ini gawat. Nah, kita berbuat baik kepada orang tua akan mengundang ridho Allah. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang tua senang tuh ridho, senang sama kita. Nah, waktu orang tua senang sama kita, Allah senang sama kita. Paham ini? Itu. Jadi Ustaz, pokoknya orang tuanya kan orang Nasrani. Ya. Itu anaknya kan udah Islam. Bah. Dia muka ke anaknya. Iya. Islam. Ah. Itu ridhonya Allah. Nah, itu bukan. Kalau yang posisi begitu ada di surat Luqman, ada di surat apa lagi itu, Pak? Yang berbuat baik sama dua orang tua. Wabil walidayni ihsana. Kalau mereka berdua menyuruh kamu menuju kekafiran, jangan diturutin. Jangan diturutin, tapi tetap berbuat baik. Maksudnya dia orang tua itu murka ke anaknya. Enggak. Allah murka juga. Enggak, karena murkanya karena anaknya seolah-olah kan melanggar perintah dia. Padahal anaknya di sisi Allah. Ada dalam enggak, kalau itu enggak berlaku. Makanya saya bilang itu kasus khusus. Ya kan? Anaknya masih Islam, orang tuanya murka. Ya enggak apa-apa, murkanya terima aja. Tapi anak itu enggak dalam kemurkaan Allah kalau dia bertahan gitu. Tapi tetap harus ngomong orang tuanya qaulal layyina wa qaulal karima. Al-Quran bilang, bahkan jangan wala taqul lahum uff. Jangan berkata sama mereka. Mereka apa mau musyrik, mau Kristen, mau apa, tetap mesti berbuat. Yang tidak boleh nanti ketika mereka mati kita doain mereka ampunan, nggak boleh. Di dunia berbuat baik terus. Jadi ini berlaku untuk semua orang. Ya. Pak, tapi berarti dulu saya masuk ke murkaan Allah dong. Soalnya kan dulu saya tukang diomelin sama papa tuh. Iya. Dikit-dikit dikatain bego lu, tolong lu gitu. Ah. Berarti dalam kemurkaan Allah dong. Bisa jadi. Oh iya. Saya kan nggak tahu kejadiannya sebenarnya sebabnya apa itu. Iya, perkara lupa mati lampu aja goblok lu gitu. Nah sekarang yang paling baik, kalau memang kamu merasa dalam kemurkaan Allah, maka kamu minta ampun. Yang kedua, ya minta ampun dari dirimu sendiri, lalu kamu juga minta ampun buat papa. Barangkali dulu dia ngomong bego itu dia hilaf. Padahal kamu nggak bego beneran kan? Ya cuma goblok doang kan? Ya ketika itu loh. Nah itu Pak Ustadz, kan namanya mama ya kemudian, jadi mudah berubah-ubah. Nama saya kadang baik, kadang galak Pak. Itu gimana tuh Pak? Mama. Iya, kadang baik, dia kadang galak gitu. Apapun yang orang tua lakukan pada kita berpositif tinggi aja. Yang jelas Al-Quran menyuruh birrul walidain itu, maaf ya, seolah-olah tuh Allah itu menempatkan posisi orang tua setelah Allah. Bersyukurlah padaku dan bersyukurlah pada dua orang tuamu. Coba. Pangkatnya orang tua kayak begitu tuh. Jangan kau sekutukan aku dan berbuat baiklah pada dua orang tuamu. Pangkatnya orang tua tuh di sesudah Allah gitu. Ya, di Quran tuh. Banyak ayatnya. Ya di antaranya di Luqman ya. Luqman 15 sesuai. Jadi apapun dilakukan orang tua pada kita dalam posisinya kejepit nih. Tetap kita qaulan layyina, berkata lemah lembut. Enggak gitu Pak, enggak gitu Pak. Jangan ditantang orang tua. Mah, gimana sih? Jangan gitu. Jangan tantang. Nah, birrul walidain kalau kita bisa merendahkan diri di hadapan orang tua, insya Allah ridho gitu loh. Karena kita birrul walidain. Bir itu artinya kebaikan, berbuat baik. Dalam segala aspek, ekonomi, apa segala macam itu. Makanya ada hukum dari Rasulullah. Siapa yang dia kenyang di malam hari, tapi dua orang tuanya lapar, dia bisa coba surga nih, anak ini. Jadi kalau kita misalnya mau makan malam, kita punya orang tua yang udah tua itu, telepon dulu, papa mama udah makan belum? GoFoodin, kalau zaman sekarang GoFoodin. Mau makan apa gitu kan? Kalau ini enggak kita, ya kan?
Ditanya mau makan apa, banyak banget di sini. Jadi bentuknya banyak, tergantung dari siapa orangnya didekatin. Kan lain-lain kita kan. Gitu. Tapi yang jelas, yang paling diukur sama Allah dalam Quran itu, kalau kita kepada dua orang tua bisa mengucapkan qaulan karima wa qaulan layyina, perkataan yang mulia dan perkataan yang lemah lembut. Yang bisa praktek ini orang Jawa. Orang Jawa Tengah itu, ya Pak ya, waktu kita kecil kan nggak berani kita kalau ngadep orang tua tuh ngeliat matanya nggak berani gitu. Nggih sedeko dawuh. Makanya ada kata-kata nyuwun duko. Orang Jawa tuh nyuwun duko ya. Nyuwun duko tuh minta dimarahin. Nggih nyuwun duko. Jadi kita apapun yang dikatakan mau salah mau bener ya udah iya dulu gitu. Udah reda baru kita ngomongin pelan-pelan. Bapak ngawur tadi dari kita. Bapak ngawur ya, enggak gitu Pak. Tapi nanti. Orang tua tuh begitu, kepengen didengar orang tua itu. Ya kan? Kepengen didengar. Dan dia bersabar ketika kita belum bisa ngomong. Kita bisa ngomong sedikit, udah cerewet nih umur 4 tahun. Kita nih kalau kamu punya anak. Saya punya anak ngalamin, mungkin bapak ngalamin. Anak kita bawa nih ke Ragunan kemana gitu. Satu pertanyaan bisa diulang 100 kali. Itu apa? Kita dengan sabar sebagai orang tua jelasin. Nanti orang tua udah pikun, nanya banyak sama kita, jangan dibentak. Kamu udah ini udah. Jangan bapak nanyanya diulang-ulang, orang pikun, jangan. Nah itu namanya qaulan layyina wa qaulan karima. Kalau bisa begitu, tahan diri sama orang tua, insya Allah Allah ridho. Gitu ya? Saya mau tanya kan? Iya. Saya akan melihat semua amalan-amalan yang membuat Allah ridho ini. Iya. Bisa nggak kita melihatnya satu paket? Ya. Baik nomor 1, nomor 2, zikir, doa, segala macam lah ya. Tadi ibadah, sholat, sedekah, Bersyukur. Yang mana yang saya mau tanyakan adalah dari satu paket itu yang mana yang paling fundamental, sehingga kalau fundamentalnya benar, ininya akan benar, ininya akan benar, ininya akan benar. Ya. Ngerti maksudnya? Ngerti Pak? Kalau enggak, ininya pasti nggak benar, Ya. ini pasti nggak benar. Jadi kalau dia begini, pasti dia menyayangi orang tuanya, Ya. ya kan? Dan kalau dia begini, pasti dia bersyukur sama Allah, Ya. ya kan? Mana yang paling fundamental dari semua keseluruhan amal ridho ini? Ya kalau ridho. Ya. Ya. Mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. Kalau udah kita pegang itu, sama dengan saya tanya di musola nih. Bapak pengen nggak punya istri yang nurut sama bapak? Mau semua bilang. Saya tanya, pengen nggak punya istri yang nurut sama bapak? Semuanya bilang mau. Saya bilang jangan. Pengenlah punya istri yang nurut sama Allah. Kalau istri udah nurut sama Allah, sama kita otomatis nurut. Nah begitu pula ini. Ya, jadi kita jangan melakukan amalan ini kalau dasarnya kita nggak ngerti. Dasarnya itu la ilaha illallah. Itu fundamental. Sangat. Yang membuat orang menjadi bertakwa, beriman itu ya kita takut sama Allah. La ilaha illallah. Makanya khosyah rabbah. Surga itu untuk orang yang Allah ridho dan orang yang takut pada Tuhan mereka. Itu fundamental. Jadi pertanyaan saya tadi itu kalau fundamentalnya benar, Benar. ini akan benar, Pasti. ini akan benar, ini akan benar. Semua gitu. dilakukan pasti. La ilaha illallah yang menjadi dasar. Makanya Al-Quran bilang fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka non muslim juga bisa sayang orang tuanya tapi iya. Tapi nggak ada la ilaha illallah. Gitu. Jadi la ilaha illallah Iya. fundamental. Sangat fundamental. Basicnya banget itu. Itu sukses. Orang yang la ilaha illallah benar pasti sholatnya benar, pasti puasanya benar, gitu lah kurang lebih ya. Dan pasti surganya benar. Zakatnya benar. Dan pasti masuk surga. Zikirnya benar. Iya. Betul. Ya mungkin juga kalau La sholatnya ilaha benar, illallah. amalannya pun pasti benar kan? Ya.
Lah ya. Jadi ada berapa amal? Amal hati ada berapa? Ada 4 ya. Amal badan ada 3 ya. Ada 7 ya. Sekarang kita masuk ke amal lisan ada 4, amal badan ada 3. Sekarang amal hati. Orang yang Allah ridho nomor 1 adalah orang yang sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan. Coba. Karena orang taat mesti sabar, Pak. Misalnya dia mesti sholat, lagi meeting baik-baik, tahu-tahu waktu sholat zuhur ya sholat. Sabar dia. Ya, jadi sabar dalam ketaatan. Lihat surat Ar-Rod ayat 22. Surat 13 ayat 22. Walladzina sabaru, dan orang-orang yang sabar ibtigha'a wajhi rabbihim, karena mencari keridhaan Tuhannya. Yang sabar itu dilaksanakan dengan cara apa? Wa aqamus shalah, mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menafkahkan harta yang kami berikan kepada mereka, sirra wa alaniyatan, secara rahasia maupun secara terbuka. Terus, nah ini yang penting. Wa yadrauna bil hasanati sayyi'at, dan yang menolak kejahatan dengan kebaikan. Ya, ulaika lahum uqbad dar, mereka akan dapat tempat surga yang baik. Jadi amal-amal yang mencari keridhaan Allah itu banyak. Sholat, sedekah secara umum, wah pokoknya dia tuh dermawan. Dan yang penting dia tolak keburukan atau kejahatan dengan kebaikan. Sekampung semuanya pengen judi, pengen minum, dia nggak doyan sendiri. Sekantor semua korupsi, dia nggak doyan sendiri. Itu namanya sabar dalam ketaatan. Pahit, Pak, pahit jadi orang asing. Tapi kalau, nah contohnya sekarang, enaknya orang ngapain nih? Tidur, nongkrong. Kita ngaji. Ini orang sabar dalam ketaatan. Ya. Kok yang amin dikit? Sabar nih kita sekarang. Ya. Nah, Allah ridho dengan kita. Karena mengorbankan kenikmatan yang kita punya hanya untuk mencari ilmu. Satu. Kedua, amalan hati yang bikin Allah ridho, sabar menerima musibah. Sabar menerima musibah. Ini yang jangan ketawa nih, susah ini, Pak. Waduh, nggak gampang nih. Sabar menerima musibah. Hadis nomor 2. Hadis nomor 2. Baik-baik ya, saya bacakan ya. Dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW, nomor 2, lihat-lihat, bahwa beliau bersabda, sungguhnya besarnya ganjaran sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sungguhnya jika Allah mencintai satu kaum atau mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan kepada kaum atau hamba tersebut banyak cobaan. Ya, baik-baik. Faman ridho falahur ridho, waman sakhita falahul sukh. Barang siapa yang ridho menerima cobaan tersebut, maka baginya ridho Allah. Barang siapa yang murka, ngeluh ya, maka baginya murka Allah. Jadi kata Allah begitu, kata Rasul begini, besarnya pahala seseorang tergantung besarnya musibah yang diterima. Dan kalau Allah cinta sama seseorang, Allah kasih banyak cobaan dia. Barang siapa yang dikasih cobaan tuh dia ridho, seneng-seneng aja, ini kan Allah cinta sama saya, maka Allah ridho. Barang siapa yang dikasih cobaan ngeluh, malah ngumpat-ngumpat, Allah murka. Lu pilih itu, hati-hati loh, karena di ruangan ini baru saya yang dikasih cobaan Allah. Walaupun Bapak bilang amit-amit jangan sampai gue, iya silakan, saya doakan jangan sampai terjadi. Tapi suatu saat kalau dapat musibah yang lebih berat dari saya misalnya, tolong terima musibah itu sebagai cinta Allah. Sanggup gak? Insyaallah sanggup. Insyaallah.
Ini nih hadiahnya gede, hadiahnya ridho Allah. Tapi kalau dia ngeluh, maka murka Allah baginya. Wah, bayangin tuh Pak, cinta begini rupa. Ya, itu namanya amalan hati. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menerima musibah. Ya bukan cuma sakit, apa deh? Misalnya miskin, ya kan? Kadang-kadang orang miskin atau misalnya orang dagang, kita dagang nih, ya Dede misalnya di Shopee itu nggak sampai target ya, atau ditanya sama orang, mana kerjaan lo? Kalau dia nggak ridho sama keadaannya, apek gue, seret rezeki, Allah murka. Tapi kalau dia bilang, alhamdulillah masih makan keluarga di rumah. Allah kuliah, maka Allah ridho. Coba Pak, ini susah diterima ya. Karena Allah kalau cinta sama orang, Allah kasih banyak cobaan. Tapi cobaan juga bukan cobaan yang negatif terus. Kadang-kadang kalau kasih banyak dia duit, ya kan? Kalau kasih banyak kenikmatan, hati-hati itu dia juga. Oke, itu nomor 2. Nomor 3, amalan hati yang membuat Allah ridho adalah sabar dalam menahan amarah. Sabar mengontrol emosi. Kalau dia sabar, nggak marah pada orang, maka Allah ridho. Jadi gangguannya bukan cuma musibah badan, tapi musibah dari gangguan orang. Orang tuh suka iseng jahil sama kita. Kita sabar, nggak marah, Allah ridho. Tapi buktiin, jangan saya nggak marah tapi mulutnya comel. Oh, udah gue batu tuh, tetap marah itu namanya. Ya Allah itu. Ya hadis nomor 9. Dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada tegukan yang lebih besar ganjarannya di sisi Allah daripada juz'ati ghaizi kasabaha abdun ibtigha'a wajhillah, daripada teguran amarah yang ditahan oleh seorang hamba karena mencari keridhaan Allah. Jadi ya itu paling besar pahalanya dan Allah ridho. Kalau ada orang yang bikin kita marah, kita pihak yang benar nih, tapi dia ngeselin, bikin marah, kita biar emang ridho begitu orangnya. Emang si Uci begitu. Misalnya emang ini orang jahanam semua dulu misalnya. Maka itu sabar itu. Udah, jangan. Dan ini jangan salah, prakteknya susah, Pak. Prakteknya susah. Praktek semua. Hah? Praktek semua. Iya. Kan tapi kan ini amalan hati. Kan sabar kan hati-hati, Pak. Sabar tuh di hati. Ini militan ya orangnya, main bata. Ada orang main di ban, awas lo gangguin Pak Wahyu, udah kacau. Orang di Betanggu itu habis. Ya, terakhir, amalan hati yang bikin Allah ridho. Kita kangen sama Allah, pengen buru-buru ketemu sama Allah, alias rindu mati. Itu Allah ridho tuh. Rindu mati. Gak ada yang mau. Gak ada yang amin. Brengsek lu. Setan semuanya. Sebelah ada orang kan utang minum mau bayar jadi sadar. Kasih yang terakhir. Ini paling berat nih, tapi paling bahkan coba Bapak lihat surat Al-Fajr. Lihat ya. Surat Al-Fajr. Ayatnya ayat 27 sampai 30. Surat apa tuh? Surat Fajr. Surat Fajr itu surat 89 ayat 27 sampai 30. Lihat baik-baik ya. Ini kalimat dari Allah nih. Pada orang yang kangen sama kematian. Lihat baik-baik. Allah yang manggil kita nih waktu kita mau mati. Amin. Ya, amin. Lihat.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa parudi yang tenang, wahai jiwa luli yang tenang, gitu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah pada Tuhanmu, aku ini Tuhanmu, dengan radiyatan, dengan ridho, dengan senang, mardiyah, dan disenengin. Kamu senang ketemu saya, aku senang menyambut kamu. Itu kata Tuhan ya, kata Allah ya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku nih, siddiqin nabiyin. Wadkhuli jannati, dan masuklah pada surgaku. Itu suara Allah ketika orang yang beriman dan diridhoi Allah dipanggil. Bapak mau nggak dipanggil kayak begini? Mau. Maunya kapan? Kapan saat? Nah, Kapan saat? bagus jawab gitu. Yang lainnya ngomongin masih pengen hidup panjang di pipi. Aduh. Ini, nah ini Rasulullah terangkan. Kenapa bisa ada ayat ini? Rasulullah teranginnya begini. Nih, dengerin. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan dia. Siti Aisyah nanya, ini soal mati ya Rasulullah? Kami semua takut mau mati. Bukan begitu, kata Rasulullah. Maksudnya begini, kalau orang beriman udah mau mati, dia dikasih kabar sama malaikat mengenai di mana dia ditempatkan nanti di akhirat. Ada video surga nih, maka dia senang bertemu dengan Allah. Sebaliknya orang kafir dikasih beritanya di videonya dia di neraka, maka dia nggak mau bertemu dengan Allah, nggak rindu sama Allah. Nah, orang beriman sifatnya rindu sama kematian, segera bertemu sama Allah karena Allah ditempatkan dia di surga. Nah, kita pilih yang mana? Yang segera mati tapi masuk surga. Jadi maunya kapan? Belum. Nah, ini susah, nggak konsisten kan? Katanya rindu sama Allah. Ayo mati dong. Nggak biar nganggur saya. Lihat hadis nomor 6. Hadis nomor. Nah, ini amalan hati yang susah nih. Ya lihat ya. Dari Ubadah bin Samit dari Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah juga mencintai perjumpaan dengannya. Sebaliknya, barang siapa yang membenci perjumpaan dengan Allah, Allah juga membenci perjumpaan dengannya. Sekata itu Aisyah atau sebagian istri beliau berkomentar, kami adalah golongan yang juga cepat terhadap kematian. Nabi atas bersabda, bukan begitu maksudnya. Namun maksud yang benar adalah, lihat baik-baik ya, al-mu'mina iza hadarahul maut yushirra biridwanillahi wa karamatihi. Orang mukmin kalau mati menjemputnya, dia diberi kabar gembira dengan keridhaan Allah dan karamahnya. Itu tadi radiyatan mardiyah, berita surga, ya kan? Sehingga tak ada satupun yang lebih dia cintai daripada apa yang di hadapannya. Sehingga dia mencintai berjumpa dengan Allah, dan Allah pun mencintai berjumpa kepadanya. Sebaliknya, orang yang kafir, jika kematian menjemputnya, dia diberi kabar buruk dengan siksa Allah dan hukumannya. Sehingga tidak ada yang lebih dia cemaskan daripada apa yang di hadapannya. Ia membenci berjumpa Allah, sehingga Allah pun membenci berjumpa dengannya. Pilih yang mana? Kalau ada ridho berjumpa dengan Allah, ya minta secepatnya, gitu. Karena kenapa? Nasabit dunia menyebabkan orang takut mati. Kesibukan dunia, kenikmatannya, ada lampu, cita, that's the way, I like it, enak lihatnya. Lama-lama kita lihat itu, kita benci sama agama. Apaan sih ini? Ya kan? Tapi kalau kita merenungin, mendingan sekarang. Makanya Rasulullah bilang, ketika ada jenazah 2 orang lewat di depan dia, hadza mustarih. Ini orang beristirahat. Satu lagi, hadza mustariha minhu. Ini dunia beristirahat dari dia. Jadi siapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah suka berjumpa dengannya. Maksudnya dia berharap pada waktu mati menjemputnya,
yang dikasih kabar ke dia, Allah ridho sama dia. Keridhaan Allah ditandai dengan kita dijemput dengan kata-kata ya ayatul nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyallahu gitu. Jadi ini amalan hati yang paling berat karena kita dituntut untuk rindu akan kematian kita yang Allah ridho. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.